saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, firman yang hidup, pada saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang penuh kuasa. Hadirlah ya Tuhan dengan roh kudus-Mu, agar ketika kami bersama-sama mendengarkan serta merenungkan firman-Mu pada saat ini, kami dibimbing untuk dapat mengerti serta dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Oleh dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya pada saat ini mengangkat tema yaitu memiliki pikiran Kristus. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, zaman sekarang ini internet atau jejaring sosial adalah merupakan hal yang sangat biasa dan sering kali kita jumpai. Bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan. Teknologi ini tentunya sangat berguna dan menjadikan kehidupan kita jadi lebih mudah. Terutama di masa-masa seperti sekarang ini, di masa pandemi, kita juga sering kali beribadah secara online, belajar firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan secara online. Nah, internet ini sangat berguna dan sangat membantu kita. Akan tetapi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di balik kenyamanan dan kemudahan yang dapat kita temukan di internet ini, rupanya ada bahaya yang sedang mengintai. Bukan hanya informasi-informasi yang bermanfaat yang dapat kita temukan di dalamnya. Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang seperti pornografi dan juga kekerasan juga semakin mudah diakses. Bahkan media sosial juga dapat berdampak pada kehancuran rumah tangga jika tidak digunakan secara bijaksana. Tanpa kita sadari, saudara-saudari, iblis semakin gencar bekerja. Jika kita tidak gunakan secara bijaksana, maka segala sesuatu yang dibungkus secara apik dan juga menarik, ini dapat dijadikan sebagai hal yang seolah-olah dianggap tidak tabu untuk dilakukan, sehingga kita bisa jatuh ke dalam dosa. Masalah terbesar kita adalah terletak pada pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor. Jika itu terdapat di dalam pikiran kita, maka kita dapat menyalahgunakan setiap kemudahan yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, biarlah kiranya di dalam kehidupan kita hanya pikiran Kristuslah yang berkuasa atas kita. Bukan pikiran-pikiran dari dunia ini, bukan dari pikiran-pikiran kedagingan. Seperti halnya juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan hari ini pada ayatnya yang ke-16. Memiliki pikiran Kristus artinya kita mengetahui kehendaknya serta rencana dan maksud penebusannya. Hal ini berarti kita menghargai dan memandang segala perkara sesuai dengan cara Allah memandangnya. Kita menilai segala perkara sesuai dengan cara Allah menilainya. Kita mengasihi yang dikasihi Allah. Kita membenci apa yang dibencinya. Dengan menerima dan mentaati Roh Kudus, maka nilai-nilai dan pandangan hidup kita sebagai orang percaya menjadi berbeda dengan cara pandang dan hikmat yang datangnya dari dunia ini.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semakin kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus, maka hal-hal lain di luar Kristus pun akan semakin lenyap. Jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh rayuan pikiran menyimpang dan menyesatkan. Mari miliki dan kenakanlah pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya kami memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga pikiran jahat dan pikiran kotor semakin menjauh dari kami. Kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memohon pimpinan dan bimbingan Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.